Program bimbingan perkawinan atau BINWIN bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan telah menjadi program wajib bagi setiap pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan. Program ini berfokus pada penguatan kesiapan mental, spiritual, dan sosial pasangan di dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah kasus perceraian nasional terus menunjukkan tren penurunan yang signifikan. Pada tahun 2023, tercatat 463.654 kasus, menurun menjadi 10,2% dibandingkan sebelumnya. Pada tahun 2024, angka tersebut kembali turun menjadi 394.608 kasus atau turun 14,9% dibandingkan dengan tahun 2023. Penurunan 2 tahun berturut-turut ini beriringan dengan peningkatan cakupan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang merata di seluruh Indonesia, menandakan korelasi positif antara kewajiban mengikuti bimbingan dengan penurunan angka perceraian. Selain itu, hasil evaluasi lapangan juga menunjukkan 86% peserta BINWIN merasa program ini membantu mereka itu memahami peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian konflik keluarga sejak awal pernikahan. Kemudian yang kedua, bimbingan keluarga sakinah maslahat. Melalui layanan bimbingan relasi harmonis, literasi keuangan keluarga, dan konseling keagamaan sebanyak 14.895 keluarga telah mendapatkan pendampingan keagamaan intensif sepanjang tahun 2025. Program ini berdampak nyata terhadap peningkatan stabilitas keluarga. 85% peserta melaporkan mampu menyusun dan mengelola anggaran keluarga secara lebih teratur. Rata-rata waktu penyelesaian perselisihan keluarga menurun dari 3 bulan menjadi 1,5 bulan. Kasus perceraian yang berujung kepada pengadilan turun menjadi turun 10% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini menunjukkan bahwa bimbingan keluarga tidak hanya berdampak pada ketahanan rumah tangga, tetapi juga memperkuat fungsi sosial keluarga sebagai unit terkecil pembentuk masyarakat yang harmonis. Dan yang ketiga adalah bimbingan pranikah bagi remaja. Sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, program bimbingan remaja usia pranikah menyasar kelompok usia 15-19 tahun melalui kegiatan edukatif berbasis nilai-nilai Islam di sekolah dan pesantren. Hingga akhir tahun 2025, tercatat 64.773 remaja telah mengikuti program ini. Berdasarkan data Kementerian Agama, tahun 2022, 8.804 pasangan di bawah usia 19 tahun menikah. Lalu tahun 2023 turun menjadi 5.000, ini sangat signifikan ya, 5.489 pasangan. Tahun 2024 kembali turun lagi menjadi 4.150 pasangan. Dengan tren penurunan sebesar lebih dari 52% ini, dalam 2 tahun diproyeksikan menurun hingga 70-75% pada akhir 2025. Program bimbingan remaja terbukti efektif mencegah perkawinan dini dan meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya kesiapan berumah tangga secara lahir dan batin. Yang keempat, Gerakan Nasional Sadar Pencatatan Nikah atau GAS Nikah. Program ini dilaksanakan untuk memperkuat kesadaran hukum dan administratif masyarakat dalam mencatat pernikahan secara resmi di kantor urusan agama. Sejak awal peluncurannya hingga Oktober 2025, kegiatan GAS Nikah ini telah dilaksanakan di 14 provinsi, mencatat lebih dari 1,2 juta peristiwa pernikahan baru secara resmi. Gerakan ini berhasil menahan laju penurunan peristiwa nikah nasional, di mana depresi angka pernikahan yang sebelumnya mencapai rata-rata 5% per tahun, kini turun menjadi hanya 2%, serta meningkatnya angka perkawinan tercatat naik 11% pada isbat nikah dibandingkan tahun sebelumnya. Dan yang kelima adalah program wakaf pohon dan edukasi bimbingan perkawinan
berwawasan lingkungan. Dalam rangka mengintensifkan nilai-nilai kepedulian lingkungan ke dalam kehidupan agama dan berkeluarga, Ditjen Bimas Islam meluncurkan gerakan wakaf pohon bagi calon pengantin. Program ini mengajak 1,5 juta calon pengantin untuk menanam minimal komitmen terhadap kelestarian alam dan tanggung jawab sosial pasca pernikahan. Hingga tahun 2025 telah tercatat lebih dari 500.000 pohon tertanam di berbagai wilayah Indonesia, bekerjasama dengan KUA, Pemda, dan organisasi masyarakat. Gerakan ini berkontribusi terhadap restorasi ekosistem dan penghijauan kawasan padat penduduk, kemudian peningkatan keanekaragaman hayati, penurunan emisi karbon sebesar 2.000 sampai 8.800 ton CO2-nya per tahun, serta peningkatan kesadaran ekoteologis di kalangan generasi muda Muslim. Program ini menjadi bagian daripada pengarusutamaan eco-religious behavior di dalam keluarga Muslim, sejalan dengan semangat beragama, berdaya, dan berdampak.